بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidis sadat wa ala alihi alil fadail wal karamat. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan dalam Majelis Damai Indonesiaku. Yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini pemirsa kita bersiaran langsung dan berkesempatan bersilaturahim di Masjid Al-Muhajirin, tepatnya Jalan Pondok Kopi 5, Perumahan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh qori'ah kita tadi berkaitan dengan tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu Ainun atau mata. Nah, seperti apakah kita menggunakan anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita semuanya ini? Apakah menjadi sumber pahala atau sebaliknya menjadi sumber dosa? Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, mata sumber apakah menjadi sumber dosa? Nah, insya Allah pemirsa akan dibahas oleh guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Kiai Haji Tata Sukayat, kemudian juga ada Ustazah Nabila Abdul Rahim, dan juga nanti aja ada Kiai Haji Syarif Matnaji. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadibor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti, silakan Ustaz Tata Sukayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitaqwa wa nahana 'anil nafsil hawa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para kiai yang saya hormati dan Allah muliakan. Wabil khusus guru-guru kita yang akan memberikan pencerahan. Kiai Haji Syarif Matnaji, Ustazah Hajah Nabila,
Al-Ustadz Muhammad Sofyan, ibu bapak sekalian yang sama-sama hadir di Masjid Al-Muhajirin Pondok Kopi, Jakarta Timur. Semoga panjang umur, rizkinya menjamur, dosa-dosanya diampuni Allah nan Maha Ghafur. Anak-anaknya mudah diatur, suaminya tidak kabur, malah semakin betah bersama istri di sumur, di kajian damai Indonesiaku yang masyhur, bukan kasur. Bapak Ibu, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau mendengar doa yang redaksinya tidak lazim. Allahumma ij'alni min fi'atin qalilah. Ya Allah, jadikan hamba berada pada golongan yang sedikit. Padahal setiap orang ingin berada pada golongan yang banyak, ingin berada pada golongan yang mayoritas. Justru sahabat ini bermohon kepada Allah, dia ingin berada pada golongan yang sedikit. Tertarik dengan doa sahabat ini, Khalifah Umar bin Khattab bertanya, wahai sahabat, kenapa engkau berdoa kepada Allah ingin berada pada kelompok yang sedikit? Di tengah-tengah semua orang ingin berada pada kelompok yang besar, kelompok yang banyak, kelompok mayoritas. Sahabat ini menjawab dengan linangan air mata yang membasahi kedua belah pipinya. Seraya beliau menjawab, wahai Tuan Khalifah, bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepadanya. Sahabat ini berdoa ingin berada pada kelompok yang sedikit, dia ingin termasuk kepada abdan syakura. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Satu di antara nikmat yang sering kita lupakan dan sering kita alfakan untuk bersyukur kepada Allah, nikmat mata dengan segala keutamaannya. Ini dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Mulk. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah telah menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit sekali yang bersyukur atas nikmat-nikmat tadi. Pertanyaannya, bagaimanakah cara kita bersyukur dan ciri kita bersyukur atas anugerah mata dengan segala penglihatannya? Allah jawab dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfaddu furujahum. Allah perintahkan kepada hamba-hamba beriman agar memelihara pandangan, memelihara penglihatan dan sekaligus memelihara farjinya. Secara simultan Allah sebutkan jaga pandangan, pelihara kemaluan atau kendalikan syahwat. Karena teori komunikasi menyebutkan respon akan tergantung pada stimulus. Kalau kita melihat maksiat akan timbul syahwat, melirik akan tertarik, memandang bisa terbayang-bayang, betul. Ini contohnya Pak, Bapak jalan di gang sempit ke depan, di depan beca maju ke arah kita. Di beca itu gadis pakai rok mini, kelihatan segitiga Superman-nya. Merem ketabrak beca, melek dosa, akhirnya melek model begini nih. Inilah signifikansi perintah Allah, pelihara pandangan, kendalikan syahwat. Maka memelihara pandangan kepada hal-hal yang tidak baik itu di era sekarang nampak bukan hanya langsung tapi bisa terselubung melalui berbagai media komunikasi dan informasi. Ini yang kita khawatirkan. Karena itu pantas salah seorang pakar komunikasi ternama dunia, Dr. Ibrahim Imam, dalam Usulul I'lanil Islami menyatakan hakikat berbagai media mestinya bukan hanya menyampaikan berita, tetapi berita bertanggung jawab dan berbasis kepada etis yang berbasis pada nilai-nilai moralitas. Sehingga beliau menyatakan berita itu pada hakikatnya mesti tajwidun nas bil akhbari sahihah wal ma'lumatis salimah wal haqa'iqis sabitah allati tusaiduhum ala takwin ra'yin sha'ibin fi waqi'atin minal waqa'i aw muskilatin minal muskilat. Memberikan berita yang benar, informasi yang valid yang menyelamatkan bagi terbentuknya pikiran-pikiran umat. Ketika informasinya baik, maka pikirannya akan baik
mengalir perilaku-perilaku yang baik. Amin ya Rabbal. Tetapi kalau yang dilihat di media-media yang ada informasi yang tidak baik-baik, maka akan membentuk persepsi yang tidak baik dan akan melahirkan perilaku yang tidak baik. Di sini kita diingatkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim, janganlah terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir berjalan di muka bumi ini, karena itu merupakan kesenangan sementara dan jahanam tempat kembalinya. La yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'uhu jahannam wa bi'sal mihad. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah senantiasa dijaga mata ini dari hal-hal yang tidak baik, sehingga membentuk pemikiran-pemikiran yang baik dan melahirkan perilaku-perilaku yang baik. Amin ya Rabbal. Memang kalau berbicara melihat dalam Al-Quran bukan hanya dalam bentuk kata basara, tetapi melihat dalam Al-Quran kadang disebut dengan ro'a. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita diperintahkan melihat, tetapi yang dilihat adalah sejarah agar menjadikan referensi untuk hari ini dan yang akan datang. Al-Quran pun sering menyebut melihat dengan nadhara. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dalam arti melihat tidak hanya mengamati dengan mata lahir ini, tetapi melakukan riset atau penelitian secara ilmiah. Jika tiga fungsi melihat ini, baik basara, nadhara ataupun ro'a, kita lakukan bersama-sama, maka nikmat mata, nikmat penglihatan lahir dan batin akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Atta Sukayat yang telah memberikan muqaddimah di segmen 1 ini. Betapa indahnya anugerah yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa organ yang indah ini, yaitu mata. Begitu sempurna dan begitu detil Allah menciptakan mata kepada kita semuanya, sehingga apapun wajah kita diciptakan oleh Allah begitu proporsional dan begitu pas, sehingga bagaimanapun bentuknya kita terlihat sangat menawan dan juga indah. Lantas pertanyaannya, bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakan mata kita dengan sebaik mungkin dan sesuai apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya? Sesaat lagi di segmen kedua akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustazah Nabila. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.